Salah satu hal mendasar dalam pembibitan ternak sapi potong adalah perkandangan. Kandang ternak harus memenuhi persyaratan klasifikasi yang mumpuni dalam suatu usaha ternak sapi potong. Penentuan lokasi peternakan dapat menentukan keberhasilan suatu usaha peternakan sapi potong. Lokasi peternakan harus dipertimbangkan dengan matang agar usaha peternakan yang dijalankan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi kandang ialah sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya sumber air yang dekat, terutama untuk minum ternak, memandikan ternak, dan untuk memudahkan pembersihan kandang. Yang kedua, lokasi kandang yang dekat dengan sumber pakan. Yang ketiga, sarana dan akses transportasi yang memadai. Hal ini berfungsi untuk memudahkan pengangkutan bahan pakan dan proses pemasaran serta pembelian ternak. Yang terakhir, area kandang yang dapat diperluas. Dalam menentukan letak bangunan kandang sapi potong, hal-hal yang diperhatikan adalah: yang pertama, permukaan kandang yang lebih tinggi dari area sekelilingnya sehingga tidak ada genangan air yang menumpuk dan pembuangan kotoran ternak jauh lebih mudah. Yang kedua, tidak berdekatan dengan perumahan penduduk dan bangunan umum. Jarak minimal antara kandang dengan lingkungan penduduk minimal berjarak 10 meter. Yang ketiga, jarak antara kandang dan jalan umum yang agak jauh. Yang keempat, tidak mengganggu kesehatan lingkungan. Dan yang terakhir, saluran air limbah dibuat dengan baik. Selanjutnya adalah konstruksi kandang. Konstruksi kandang sapi potong harus kuat, mempunyai sirkulasi udara yang baik, tidak lembab, mudah dibersihkan, mempunyai tempat penampungan limbah kotoran ternak, serta saluran drainase yang baik. Bangunan kandang harus mampu menahan beban benturan dan dorongan yang kuat dari ternak, serta dapat menjaga keamanan ternak dari tindakan pencurian. Pembuatan kandang hendaknya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan tujuan usaha peternakan, entah itu dalam jangka panjang, menengah, atau pendek. Bahan lantai kandang. Lantai kandang harus kuat, tahan lama, tidak licin, dan tidak terlalu kasar. Mudah dibersihkan, mampu menampung beban yang ada di atasnya, dan miring ke belakang dengan memudahkan pembuangan kotoran dan menjaga kondisi lantai tetap kering. Adapun kemiringan lantai berkisar antara 2 hingga 3 derajat. Artinya, setiap panjang lantai 1 meter, maka ketinggian lantai bagian belakang menurun 1,5 hingga 3 cm. Kerangka kandang. Kerangka kandang dapat terbuat dari bahan besi, beton, kayu, dan bambu, disesuaikan dengan bahan yang tersedia di lokasi peternakan dan melakukan pertimbangan ekonomi tanpa mengabaikan daya tahan bahan-bahan tersebut. Atap kandang dapat menggunakan bahan seperti genteng, asbes, dan seng. Bentuk dan model atap kandang hendaknya didesain untuk menghasilkan sirkulasi udara yang baik di dalam kandang, sehingga kondisi lingkungan di dalam kandang memberikan kenyamanan bagi ternak dan peternak. Selanjutnya adalah dinding dan sekat kandang. Dinding dan sekat kandang dapat dibuat dari tembok, kayu, bambu, pipa besi atau bahan lainnya, dan dibangun lebih tinggi dari dada sapi sewaktu sapi berdiri. Pada daerah dataran rendah yang suhu udaranya lebih panas dan tidak terdapat angin kencang, bentuk dinding kandang dibuat terbuka. Dinding atau sekat kandang dari kayu, bambu atau pipa besi hendaknya mempunyai jarak antar sekat sekitar 40
hingga 50 cm.